Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang Dart dasar ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang control flow lagi. Ini masih ada satu control flow yang belum kita bahas. Ya, ini adalah saudara dari if else. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah switch case gitu. Di switch case ini kita bisa menentukan langsung beberapa kondisi sekaligus. Kan bedanya kalau misalkan kita menggunakan if else, itu hanya satu kondisi yang dicek ya. Nah, kalau mau beberapa kondisi langsung yang dicek kan itu pasti bakalan sulit gitu ya. Nah, makanya kita di sini ada switch case gitu untuk mempermudah ketika kita ingin mengecek beberapa kondisi sekaligus gitu. Oke, langsung aja kita coba lihat ya contoh kodenya nih. Nah, sini kita bisa lihat kalau untuk membuat sebuah switch case, kita memerlukan keyword switch di atas ini. Lalu kita tentukan variabel atau expression-nya. Lalu di dalam blok kodenya kita bisa jalankan nih. Kita bisa menentukan berapa kondisi yang mau kita cek. Jadi ada beberapa case gitu. Nanti di akhirnya kita menuliskan default ini. Nah, default ini sama seperti else ya kalau di if else. Jadi ketika kondisi case ini tidak ada yang sesuai, maka dia akan masuk ke dalam default ini. Dia akan menjalankan yang ada di dalam blok kode default ini. Jadi setelah titik 2 ini ya. Jadi misalkan si value-nya ini tidak sesuai dengan variabel atau expression yang ada di switch-nya ini, maka dia akan pindah ke sini terus sampai nemu yang sesuai gitu. Kalau nggak ada, dia akan masuk ke dalam default ini gitu. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung implementasi di Visual Studio Code yang langsung kali ya. Coba. Oke. Nah, oke, kita akan coba membuat logika untuk kalkulator ya. Nah, di sini kita bisa buat gini. Misalnya tdin, tdout ya, dot rate. Sebentar nih kita ini dulu kita import dart io-nya. Karena kalau nggak diimport dia nggak akan jalan ya. Nah, di sini dia butuh satu argumen. Kita tulis aja masukkan angka pertama. Tuh. Terus kita buat variabel, misalnya angka pertama sama dengan kita ini dulu ya, kita parse karena ini kan apa namanya masih bentuknya string, kita jadiin integer dulu. Yes. Lalu kita buat lagi, kita minta inputan lagi stdout ya. Misalnya di sini tadi kita samain. Masukkan operator. Misalnya sini ada operator plus atau kurang, bagi, terus sama kali ya atau lebih. Nah, kayak begini. Lalu kita buat variabel untuk menampungnya ya. Gini ya. Oke. Lalu ini nggak perlu kita parse, dia langsung aja kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, terus satu lagi untuk masukkan angka yang kedua. Misalnya kan angka kedua. Terus kita tampung dalam sebuah variabel. Kita parse. Nah, begini ya. Ini udah kita buat untuk mengambil inputan dari usernya. Sekarang kita akan ngecek menggunakan switch case. Case ini kita bisa buat switch case nih. Nah, di sini kita bisa kondisikan, misalnya kita mau kondisinya itu operator. Nah, jika operatornya sama gitu. Nah, di sini case-nya adalah misalnya tambah gitu. Jadi operatornya misalkan si usernya input tambah, dia akan masuk ke blok kode yang ini. Kita akan print menggunakan string ya. Angka pertama, operator, angka kedua, sama dengan, ini kita pakai ini ya, gini, terus ini dalam kurung kerawal supaya kita bisa melakukan operasi aritmatika, pertama ditambah angka kedua. Oke, sebentar ini salah, harusnya lain ya, bukan byte. Gini, terus ini untuk, ini kita copy aja ya, copy, terus kita masukkan ke sini, semua ada 4 berarti ya. 4 operator. Oke, di sini plus sudah benar, ini kurang, ini dibagi, mana? Dan ini dikali ya. Di sini juga jangan lupa dirubah, ini sesuaiin sama operatornya. Kali. Nah, untuk defaultnya, misalkan usernya salah menginputkan operatornya, kita kasih tahu aja bahwa operator tidak sesuai. Oke, begini ya. Sudah selesai, sekarang coba kita jalankan.
Kita jalankan di sini. Sini minta inputan. Oke, kita masukkan misalnya 17 gitu. Lalu masukkan operator, misalnya kali ya. Oke, terus masukkan angka kedua misalnya 14. Nah, akan masuk tuh. 17 dikali 14 sama dengan 283 gitu. Coba kita ganti operatornya misalnya nih 90. Maaf sebentar. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Masukkan angka pertama misalnya 90, lalu operatornya misalnya tambah, lalu masukkan angka yang kedua 90 lagi. Tuh, coba kalau kita masukkan operator yang salah misalnya, coba ya. Ini kita run dulu, tadi lupa nge-run ya. Masukkan angka pertama misalnya berapalah gitu, 28, terus operatornya salah misalnya sama dengan gitu. Terus ini 89 gitu. Nah, operator tidak sesuai. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu untuk switch dan case. Nah, mudah-mudahan untuk video kali ini ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.